Dahulu kala pada abad ke-8 tahun 792 sampai 835 Masehi, di kerajaan Mataram kuno yang dipimpin oleh Raja Sri Maharaja Rakai Garung atau dikenal dengan Samaratungga. Pada pemerintahan Samaratungga tahun 800-an, Candi Borobudur direncanakan akan dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakatnya. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasihatnya. Menurutmu, bagaimana ini bangsa? Kehendak yang mulia merupakan perintah bagi kami. Bukan begitu, maksudku aku meminta pendapat pada kalian. Pendapat apa, Baginda Raja? Jadi begini, aku memiliki niat untuk membangun sebuah bangunan untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan memiliki arti sejarah bagi masyarakat kita. Memangnya Baginda ingin bangunan seperti apa? Bagaimana jika kita membangun sebuah candi, maka bisa digunakan sebagai tempat ibadah juga. Di mana Baginda ingin membangun candi tersebut? Saya juga masih memikirkan tentang ini. Apakah kalian ada pendapat? Saya punya pendapat, Baginda. Bagaimana kalau candi itu dibangun di atas bukit? Saya setuju agar candi itu terlihat gagah dan megah. Salam, Baginda. Wangsa pun mencari sang arsitek itu. Setelah menemukannya, dibawalah arsitek yang bernama Gunadarma menghadap sang raja. Kamu tahu apa alasanku sehingga memanggilmu kemari? Hatur sembah saya Baginda, saya sudah mengetahuinya dari para wangsa. Bagus jika kamu sudah mengetahuinya. Bagaimana? Apa sudah ada hasilnya sekarang? Walaupun cuma gambar dan rancangan kasar. Saya sudah menyelesaikannya Baginda. Ini hasil rancangan yang sudah saya buat. Bagaimana menurut Baginda? Baik, rancanganmu ini sudah selesai. Tolong tambahkan relief di setiap undakan. Relief berupa kehidupan masyarakatku serta ajaran Buddha. Baik Baginda, saya akan menambahkan itu semua ke dalam rancangan ini. Kerjakan dengan baik. Saya akan mengerjakannya sebaik mungkin Baginda. Salam, Baginda. Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahap. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Putri Raja Samaratungga, yaitu Ratu Pramudawardhani. Setelah beberapa tahun memerintah, mendiang Raja Samaratungga meninggal. Tahta kerajaan jatuh pada menantunya, Jatiningrat atau Rakai Pikatan, suami dari Pramudawardhani. Hal ini membuat Balaputra Dewa, adik dari sang Raja Samaratungga, yang juga merasa berhak atas tahta kerajaan. Percakapan pemain sudah berkota. Pembicaraan apa? Tapi jangan disebarkan dulu sebelum berita resmi muncul. Ya, hari berjanji tidak akan melakukan itu. Jangan pesan
Kalian menjaga dan melanjutkan kerajaan ini dengan baik dan bijaksana. Baik Ibunda, jika itu pesan mendiang, akan kami lakukan dengan sepenuh hati. Setelah mendengar hal tersebut, Balaputra Dewa menemui Pramodawardhani dan suaminya di kediaman mereka. Itu bukan urusan. Ada apa kiranya paman mengunjungi kami ke sini? Aku mendengar keputusan para tetua kerajaan bahwa suamimu yang akan menggantikan mendiang raja. Aku merasa itu bukan keputusan yang tepat. Kenapa paman berpikir begitu? Aku adalah adik mendiang raja. Bukankah aku juga berhak untuk menerima tahta kerajaan ini? Jangan lupakan hal ini paman. Aku adalah putri sang raja. Aku juga memiliki hak atas tahta ini. Lagi pula dia adalah suamiku. Tidak ada yang salah dari keputusan para penduduk. Tidak bisa seperti itu. Tentu saja aku yang lebih berhak untuk menjadi pemimpin selanjutnya daripada suamimu. Menurutmu ini kemauanku? Tugas ini saja merupakan pesan wasiat dari mendiang kakakmu dan para tetua. Tetap saja aku yang lebih berhak. Aku ini adik yang jelas-jelas mempunyai hubungan darah dengannya, daripada kau yang hanya berstatus sebagai menantunya saja. Tetapi dia suamiku paman, dan aku adalah putri kandungnya. Jadi dia berhak atas tahta itu. Aku ini pamanmu. Aku lebih mengenal ayahmu daripada dia. Kenapa kau malah membela dia, orang baru yang baru masuki kehidupan kita? Sudah cukup. Aku menghargaimu sebagai paman dari istriku. Tetapi mengapa engkau mengatakan hal itu pada istriku? Alah, tetap saja aku yang berhak. Sudahlah, jika kau bisa, coba saja rebut tahta itu. Apa maksudmu? Kau mengibarkan bendera perang pada pamanmu sendiri. Jika itu maumu, akan kukabulkan. Baiklah, jika aku yang kalah akan kuberikan tahta ini kepadamu. Tetapi jika kau yang kalah, pergilah dari wilayah ini. Baiklah. Setelah meninggalkan kediaman mereka, Balaputra Dewa dan para pengawalnya mengumpulkan strategi untuk memenangkan peperangan. Setelah semua strategi tersusun dengan rapih dan persiapan yang matang, akhirnya perang pun dimulai. Lihat saja siapa yang akan menang. Coba kalahkan aku. Janganlah terlalu angkuh Balaputra. Tunjukkanlah semua kemampuan pasukanmu. Semuanya serang! Paman, pasukanmu telah banyak yang gugur. Lihat saja siapa yang akan menang. Lihatlah Balaputra, akhirnya kau yang kalah. Tepatilah janjimu seperti yang kita telah sepakati. Sesuai kesepakatan, maka diangkatlah Rakai Pikatan, suami dari Pramodawardhani, menjadi raja. Balaputra Dewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera, ke tanah kelahiran ibunya. Balaputra Dewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailendra. Balaputra Dewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Balaputra Dewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputra Dewa. Aku akan membangun kembali kerajaan ini dan membuat kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan terhebat di bumi Nusantara. Kami akan setia mengabdi pada Sri Maharaja Balaputra Dewa. Panglima, siapkan prajurit dan strategi perang. Kita akan menguasai jalur perdagangan Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Jawa. Baik Baginda, akan kami laksanakan. Setelah menerima kemenangannya, Rakai Pikatan pun memimpin kerajaan dengan benar sampai bisa mencapai hal-hal besar.